Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas di hari ini. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai tantangan Capres Anies Baswedan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini nama Anies Baswedan ini cukup menjulang dalam bursa percapresan pada tahun 2024 yang akan datang. Setelah dicalonkan oleh Nasdem, sekarang semakin banyak tokoh-tokoh yang mendukung beliau dan ormas-ormas, perkumpulan-perkumpulan yang mendukung beliau. Pun demikian sepertinya partai-partai juga selain Nasdem, PKS, dan Demokrat, sepertinya diam-diam partai lain juga melirik sosok Anies Baswedan ini. Tapi seperti pepatah mengatakan bahwa semakin pohon itu tinggi menjulang, maka angin juga yang berhembus semakin kencang. Pun demikian, Anies Baswedan sepertinya di samping banyak dukungan terhadap beliau, sepertinya tantangan juga, rintangan juga tak akan kalah banyaknya. Sebelum lanjut, saya baca dulu artikel dari Detik News pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 yang berjudul "Bila Anda katakan saya ambil uang dari Formula E, tunjukkan." Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin tak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK. Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut. Ini seperti seperti asas dalam hukum yang mengatakan bahwa actori incambit probatio, actori annus probandi. Jadi siapa yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan. Jadi seperti kita ketahui bahwa KPK ini telah memanggil sampai 2 kali Anies Baswedan. Tapi pemanggilan itu sepertinya hanya sebatas klarifikasi. Padahal seperti kita ketahui bahwa jangankan 2 kali, sekali aja setelah dipanggil KPK biasanya udah tersangka. Nah, ada apakah terhadap Anies Baswedan ini? Jadi betul kata Anies Baswedan, silakan buktikan kalau tuduhan itu benar. Kita lanjutkan. Bila Anda katakan saya ambil uang, tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik. Setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya tidak pernah terima. Dan ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang kita berurusan dengan organisasi internasional yang memiliki reputasi, kata Anies dalam wawancara eksklusif CNN TV yang dilihat Kamis 6 Oktober tahun 2022. Jadi proyek Formula ini kerjasama dengan Indonesia itu tidak sembarangan. Mereka memilih negara yang kredibilitasnya bagus. Pihak Formula E yang bekerjasama dengan Prop DKI Jakarta, kata Anies, beroperasi di negara yang aturan pembuktiannya sangat ketat. Anies pun menyatakan seluruh rapat Formula E direkam. Jadi jelas ya, penyelenggaraan Formula E dalam rapat-rapat direkam. Jadi ada bukti rekamnya bagaimana pelaksanaannya. Nah, yang saya gariskan di sini adalah ketika kita membahas atau menuduh korupsi, harus ingat bahwa yang dibidik ini adalah substansi atau administratif. Kalau dilihat dari substansi, sepertinya dalam kasus Formula E ini tidak ada niat jahat, juga tidak ada keuntungan yang didapat oleh seorang Anies Baswedan.
Kalau berbicara tentang administratif dalam kasus Parmalee ini, hanya memenuhi unsurnya saja dan mudah dicari. Contoh misalnya dalam Parmalee ini dicari perbuatan melawan hukumnya. Tentu hal ini mudah dicari. Apa demikian dalam menuduh seseorang itu korupsi? Anies Baswedan itu adalah seorang gubernur. Anies Baswedan itu adalah penyelenggara kebijakan pemerintah. Jadi kalau ingin mencari seorang koruptor, seorang yang melakukan korupsi, cari dah dari unsur substantif. Apakah ada niat jahat? Apakah dia betul-betul ada uang yang dia ambil? 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, apakah ada? Jadi tidak gampang menuduh semudah demikian. Kemudian selanjutnya, dalam semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti. Dalam semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah menuduh bukan yang dituduh. Di mana-mana kalau Anda menuduh membawa bukti, habis energi kita. Jadi yang harus membuktikan bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti. Batalin tuduhan itu. Demikian kata Anies. Jadi dalam hal Parmalee ini, sekali lagi dilihatnya dari segi apa? Dari segi substantif, dari segi administratif. Jangan sampai dicari melulu, ditanya ke Anies Baswedan untuk membuktikan bahwa dia itu korupsi. Dalam azas hukum yang bernama Actoro Incumbent Probatio, Actori Annus Probandi, dikatakan bahwa siapa yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan. KPK menuduhkan korupsi, maka KPK harus membuktikan. Itu saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Kita berjumpa di bahasan yang lain. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.